Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023, hari biasa pekan ke-28. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber iman kepercayaan, kami telah Kau anugerai iman dan Kau perkenankan serta dalam Roh-Mu. Kami mohon kekuatan agar mampu menyelesaikan apa yang sudah Kau mulai melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahkan mengecam mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang celaka. Itu karena pertama-tama sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seringkali tampak di luar itu benar-benar sebagai pemuka agama, sebagai orang yang memiliki pengetahuan, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka memiliki kepentingan tertentu yang tidak sungguh-sungguh murni dari sabda Tuhan itu yang dibawakan atau yang lalu menjadi ajaran mereka. Sebab Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, merekalah yang nenek moyangnya membunuh para nabi, menolak kehadiran nabi-nabi yang mewartakan kebenaran. Maka kata-kata dan juga sabda Tuhan yang hadir melalui nabi dan para rasul itu hanya diterima secara harafiah saja, dan itu pun untuk kepentingan hidup mereka, bukan demi sabda Tuhan itu sendiri. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang celaka, yang menggunakan sabda Tuhan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kitalah yang hidup oleh karena sabda Tuhan, dan hidup kita diarahkan untuk melaksanakan sabda Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan tanpa kepentingan apapun. Dengan demikian kita boleh untuk seperti Tuhan Yesus yang karena tetap setia teguh pada sabda Tuhan, melaksanakan kehendak-Nya, maka konsekuensinya dia akan dibenci, tidak diterima, dan mendapatkan penolakan dari dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk hidup selaras dengan sabda Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan